Masjid memiliki arti penting karena diartikan sebagai simbol perhatian raja kepada umat terkait dengan gelar Panotogomo atau penata agama. Masjid Al-Wusta merupakan masjid tertua dan bersejarah di kota Surakarta, selain Masjid Darussalam dan Masjid Agung. Masjid ini diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I pada tahun 1725 sampai 1795. Mangkunegoro belum pakai nama Al-Wusta. Jadi berdasarkan berita, berdasarkan juga beberapa babat itu pada waktu itu kan kebetulan ini kan memang masjid bagian dari rangkaian sejarah Mataram Islam gitu juga, mulai dari Demak, tempatnya Pajang, belum ada Jipang dulu. Jipang itu kan yang terkenal dulu ini siapa, Ado Menangsa. Ya dia pindah, memang begitu, perpindahan itu biasa, makanya mungkin kultur di Indonesia ini juga terpengaruh juga pemerintah, perpindahan terus dan sebagainya. Cuma permasalahannya bahwasanya untuk Masjid Al-Wusta ini atau Mangkunegoro ini hampir sedikit banyak mengadopsi Demak, beberapa bangunannya dan sebagainya gitu. Terus yang kedua juga polanya, karena memang Raden Mas Said ini kan atau Pangeran Sambernyowo terkenalnya julukannya itu kan karena memang perjuangan beliau ini kan orang yang memang anti penjajahan, tidak suka kerjasama dengan VOC dan sebagainya pada waktu itu. Nah, cuma permasalahannya beliau ini terus mengadopsi sistem Mataram Islam, yaitu mendirikan masjid dulu, setelah itu baru keraton. Tujuannya apa ya? Orang itu harus mengingat asal muasalnya dan nanti akhirnya, makanya konsepnya kan masjidnya ini ya sebenarnya hampir sama semua ya, hampir sama, cuma Mangkunegoro ini memiliki konsep masjid ini kan masuk itu kan lingkungannya, ya lingkungannya itu kan sebetulnya kan juga saja. Jadi itu kan kalau mohon maaf itu kan pergambaran dari waru ya, waru itu kan identik perempuan. Nah, maksudnya itu sebenarnya kan gambaran dari kelamin perempuan. Ketika orang masuk di sini, itu posisinya masih suci, jadi tidak dialu. Terus kami sama kan, yang kecil itu, namanya sikil itu, dengan depan itu keluar lahir. Nah, setelah lahir dia menapaki hidup sampai di dalam. Jadi gambarannya adalah ritme orang hidup dari mulai benih atau mungkin sperma ataupun ketemu dengan ovum, terus dia keluar, terus di situ. Nah, dulu di situ itu yang dipakai untuk hitan. Jadi setelah dia keluar lahir, maka hitan. Loh, kenapa kok? Ya sebenarnya ada perempuan kan supit gitu. Cuma kan identik kalau laki-laki, karena ada yang mengatakan itu wajib, minimal itu sunnah yang mendekati wajib hitan itu. Pembangunan Masjid Al-Wusta diprakarsai oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro I pada tahun 1757 sampai 1795. Latar belakang pendirian Masjid Al-Wusta adalah sebagai tempat sholat utama bagi abdi dalem, kerabat dalem, sentono dalem yang sebelumnya sholat Jumat di Masjid Agung yang jaraknya terlampau jauh. Nama Wusta sendiri memiliki makna khusus, yaitu tengah, yang secara simbolis menggambarkan lokasi masjid ini sebagai titik 0 km kota Surakarta. Masjid ini tidak hanya menjadi pusat kegiatan keagamaan, tetapi juga menjadi pusat spiritual bagi komunitas sekitar. Ketika awal didirikan, Masjid Al-Wusta itu bernama Masjid Mangkunegoro atau Masjid Negara yang lokasinya berada di wilayah Kauman Pasar Rebo. Pada tahun 1916, Mangkunegoro VII mengambil inisiatif penting dengan menambahkan berbagai struktur
seperti serambi, menara, maliki, gapura luar dan dalam, serta mihrab. Perkembangan ini memberikan sentuhan artistik dan keagamaan yang semakin memperkaya keberadaan Masjid Al-Wusta. Pada masa Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II pada tahun 1796 sampai 1835, masjid ini dipindah lokasikan ke tempat yang strategis, yaitu di samping Pura Mangkunegara. Nah, pengelolaan masjid ini itu dikelola oleh keluarga para abdi. Pada dekade lalu, Masjid Al-Wusta tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat penghafal Al-Quran, pusat dakwah Islam di daerah Mangkunegaran, tempat khitan dan penyelesaian berbagai masalah. Masjid Al-Wusta juga menarik perhatian banyak ulama dari timur yang bermukim di pondok di dalamnya. Mereka tidak hanya datang untuk beribadah, tetapi juga untuk berdakwah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di wilayah Mangkunegaran. Kehadiran mereka meninggalkan jejak berharga dalam sejarah kota Surakarta. Salah satu peninggalan yang patut dicatat adalah Kitab Al-Quran yang ditulis tangan oleh para ulama Mangkunegaran. Kitab ini tidak hanya menjadi bukti keilmuan mereka, tetapi juga warisan berharga bagi komunitas muslim di daerah ini. Setelah adanya renovasi besar-besaran dari Mangkunegara ke-7, Masjid Al-Wusta dinobatkan menjadi Masjid Cagar Budaya dan Masjid Ramah Anak. Masjid Al-Wusta dinobatkan sebagai Masjid Cagar Budaya pada tahun 2012. Dengan hal ini, pemerintahan daerah memegang kontribusi dalam pembangunan Masjid Al-Wusta, tentu saja dengan persetujuan oleh Pura Mangkunegara. Masjid Al-Wusta juga menjadi Masjid Ramah Anak, yang dimana jika ada orang tua yang membawa anaknya, dalam masjid ini juga disediakan permainan-permainan yang menunjang kebudayaan anak. Jadi tidak ada kata khawatir orang tua akan anaknya yang merasa bosan dan tidak ingin ke masjid. Kita akan lihat berbagai permainan yang ada di Masjid Al-Wusta. Mari. Ini merupakan sebagian permainan yang ada dalam Masjid Al-Wusta, dan kalian bisa lihat juga banyak sekali permainan yang disediakan oleh masjid untuk menunjang kebahagiaan anak-anak yang ada di Masjid Al-Wusta. Dalam menunjang urusan masyarakat dan perkembangan zaman, Masjid Al-Wusta mempunyai UKM-UKM yang dimana membantu masyarakat dalam kebutuhannya. Yang pertama, untuk khitan yang dulunya di Malikin dipindahkan menjadi di tempat UKM yang ada di sebelah. Pada masa sekarang, Masjid Al-Wusta sebagai masjid yang melayani kebutuhan masyarakat menyediakan beberapa kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar, baik itu pengajian, tadarus, maupun pembelajaran kitab yang dilakukan di Masjid Al-Wusta, baik dari hari Senin sampai hari Minggu. Masjid Al-Wusta dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga Masjid Al-Wusta memiliki kegiatan-kegiatan atau UKM-UKM yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Salah satunya UKM-nya adalah tempat khitan yang dulunya dilaksanakan di Malikin, sekarang juga sudah menjadi ruangan-ruangan yang digunakan untuk khitan juga di masa sekarang. Selain itu, Masjid Al-Wusta juga memiliki Indomasjid, yang dimana ini menyediakan makanan atau sembako untuk masyarakat yang membutuhkan dan yang ingin membeli. Masjid Al-Wusta ini memiliki dua pintu masuk. Yang pertama berada di sebelah timur dan yang kedua berada di sebelah utara. Di pintu utama, Masjid Al-Wusta ini berada di sebelah timur, di mana terdapat gapura yang bertuliskan kaligrafi. Kemudian gapura ini memiliki makna, yaitu warung, di mana warung itu. Gapura pada pintu masuk utama Masjid Al-Wusta ini bertuliskan kaligrafi. Nah, yang paling atas itu merupakan kaligrafi hadis
yang berbunyi Al-Islamu ya'la wa la yu'la alaih. Kemudian yang bawahnya itu merupakan kaligrafi 2 kalimat syahadat. Dan tidak hanya di bagian depan saja, tetapi di bagian belakang gapura ini juga terdapat kaligrafi yang menghiasi gapura tersebut. Baik, tempat yang ada di belakang saya adalah manikin, yang dimana tempat ini dahulunya menjadi tempat kekitan para abdi dalam dan para kerajaan-kerajaan untuk melaksanakan khitan anak rakyat. Dan maka sekarang tempat ini digunakan untuk menuntut ilmu, baik dari orang-orang Timur Tengah pada zaman dahulu dan sekarang juga masih dimanfaatkan untuk kepentingan masjid dan untuk masyarakat sekitar. Menara pada Masjid Mangkunegaran dibangun pada tahun 1923 pada masa kepemimpinan Mangkunegaran ke-7 dan didesain oleh seorang arsitektur Belanda yang bernama Herman Thomas Karstede. Menara ini mengadopsi desain arsitektural Jawa dan juga Belanda dengan tinggi sekitar 75 kaki dan berbentuk segi 8. Desain arsitektur Jawa yang digunakan pada menara ini terletak pada bagian pintu masuk dan juga jendela yang berbentuk waru. Sedangkan desain Belanda terletak pada hiasan menara di lingkar luar menara yang berbentuk kubus. Menara ini memiliki 1 pintu masuk di sebelah selatan, 12 jendela pada bagian tengah menara dan 8 pada puncaknya. Pada masa lalu, 4 dari 8 jendela pada puncak menara digunakan oleh 4 muazin untuk azan secara bersama-sama yang menghadap ke 4 arah berbeda, yakni utara, selatan, timur, dan barat. Untuk saat ini, azan cukup dilaksanakan oleh 1 orang saja dengan puncak menara dilengkapi pengeras suara. Seperti yang diketahui, ini ada pintu besi di sini yang menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam menara, dan digembok juga, ini saya gembok tadi. Ini karena berbahaya, karena tangga di dalamnya sudah keropos dan sudah berumur. Mimbar pada Masjid Mangkunegara merupakan sebuah pemberian dari Belanda kepada Mangkunegara. Pada awalnya terdapat sebuah patung macan kecil pada bagian bawah mimbar, tetapi dipotong kepalanya karena dianggap sebagai simbol berhala yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Setelah adanya renovasi di Mangkunegara ke-7, Masjid Al-Aqsa memiliki arsitektur yang sangat memiliki filosofi yang besar. Contohnya adalah pagar ini yang ada filosofi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Selain itu, Masjid Al-Wusta juga memiliki aura atau memiliki suasana yang sangat berbeda dengan masjid-masjid yang lainnya. Hal ini tidak jarang banyak orang-orang dari luar Jawa atau Boyolali, Wonogiri yang datang ke sini hanya untuk beribadah. Alasannya karena memiliki aura atau suasana yang sangat khas dan kental dari masjid-masjid pada umumnya. Dalam Masjid Al-Wusta ini memiliki 4 tiang atau yang biasa disebut 4 soko guru, di mana keempat tiang ini masing-masing memiliki tulisan kaligrafi. Yang pertama ada Quran Surat An-Nisa, yang kedua ada Quran Surat Yasin, yang ketiga ada Quran Surat Al-Kahfi, dan yang keempat adalah Quran Surat Al-Mulk, di mana keempat tiang ini memiliki simbol bahwa ada iman, Islam, ihsan, dan taat. Keempat tiang ini sumbernya sama seperti keempat tiang yang berada di Pura Mangkunegaran, yaitu bersumber dari Rutan Danamaya yang berada di Wonogiri. Kemudian dalam masjid ini memiliki 12 buah tiang penyangga yang membantu keempat